Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan kita, Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, menebarkan sunnah. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, seperti biasa akan kita simak bersama acara ngopi ngobrol perkara Islam bersama beliau Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini juga kami persilahkan ya bagi sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Di acara ngopi insya Allah nanti ada sesi tanya jawab dan juga salam sapa. Silahkan bagi sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi seputar agama ataupun mengirimkan salam sapanya, silahkan untuk mengirimkannya ke nomor kami di nomor 0852 9334 8887 ya sahabat muslim. Silahkan ya untuk mengirimkan pertanyaan ataupun salam sapanya di nomor tersebut ya, di nomor 085293348887. Sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah dibersamai oleh beliau Al-Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala di studio radio muslim Yogyakarta. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu beliau Al-Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Ini agak pakai masker ini ya, karena qadarullah kami baru baru operasi ya, jadi masih harus pakai masker ya, tapi mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan kesehatan kepada sobat muslim semuanya, dan Allah memberikan keteguhan, kesabaran dan keistiqomahan dalam menghadapi kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Amin Ustadz, barakallahu fikum, dan semoga Allah cepat sembuhkan ya untuk pasca operasinya dok Ustadz. Amin amin. Nah sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah dibersamai beliau Al-Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala di studio radio muslim Yogyakarta. Oleh karena itu mari kita siapkan diri kita masing-masing untuk menyimak dan mencatat faidah yang akan beliau sampaikan sesaat lagi. Kami dari studio Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan selamat mendengarkan, dan kepada Ustadz Amrullah Akadinta kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Hadirin sekalian, jemaah atau para pemirsa radio muslim yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali bertemu pada kesempatan yang berbahagia di hari ini, dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan Syarah Rasail, yaitu tulisan-tulisan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, yang beliau membahas beberapa ayat Al-Quran pilihan. Dan kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat ini atau di ayat ini, cukup panjang ayatnya. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqriha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dan ingatlah ketika kalian mengatakan, wahai Musa, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin, kami tidak sabar dengan makanan yang satu makan saja. Maka mohonlah kepada Tuhanmu agar mengeluarkan bagi kami buah-buahan dari dari bumi ini, sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa mengatakan, apakah engkau mau menggantikan yang mulia dengan sesuatu yang lebih rendah? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah sana ke kota, cari sendiri dan kamu akan dapatkan apa yang kamu cari tersebut. Wa duribat alaihimudz dzillatu wal maskanah, dan mereka pun diberikan kehinaan dan kemiskinan. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka mendapatkan kemurkaan Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah.
Yang demikian itu karena mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi dan rasul tanpa hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berbicara tentang Bani Israel dan Nabi Musa alaihi salam. Dan kalau kita membaca surat-surat Al-Baqarah di bagian awal sampai kira-kira pertengahan, itu penuh dengan kisah-kisah mereka. Kisah-kisah Bani Israel dan Nabi Musa alaihi salam. Dan memang demikianlah Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan surat Al-Baqarah ini surat Madaniyah yang diturunkan di di Madinah ketika Nabi setelah hijrah, dan di antara objek dakwah yang dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul kitab. Salam. Wabil khusus Nabi Musa, orang-orang Yahudi di Madinah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak menurunkan ayat-ayat tentang Nabi Musa dan Bani Israel untuk mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sikap-sikap mereka kepada Nabi Musa, dan begitulah sikap mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar mereka mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika mereka tahu yang disampaikan Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama, mereka tahu cerita-cerita itu pun dari kitab mereka. Padahal Nabi nggak pernah baca kitab-kitab mereka, maka harapannya mereka akan lebih mudah untuk beriman. Namun demikianlah sedikit di antara mereka yang betul-betul beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya surat ini atau ayat ini. Wa idh qultum, ingatlah ketika kalian mengatakan. Kalian di sini orang-orang Yahudi di Madinah. Namun yang mengatakan di sini adalah nenek moyang mereka. Kenapa disebut demikian? Karena mereka mengakui hal tersebut. Mereka memahami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idh qultum, ketika kalian wahai Yahudi Madinah yang keturunan Bani Israel juga, ya, dan kalian mengakui itu, kalian paham cerita tersebut tentang nenek moyang kalian, maka Allah samakan mereka yang sekarang maupun yang di masa lalu. Apa yang mereka katakan di masa ini, di masa lalu kepada Nabi Musa, ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami nggak sabar dengan makanan yang satu, yaitu manna dan salwa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi mereka untuk makanan yang cukup dan bergizi bagi mereka. Namun lama-kelamaan mereka makannya kok itu-itu aja. Maka selain manna dan salwa ada beberapa makanan lagi yang Allah rezekikan bagi mereka, namun mereka merasa bosan. Sehingga mereka mengatakan ta'amin wahid, makan yang satu, yang gitu-gitu aja. Ya, maka mereka merasa bosan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun minta kepada Nabi Musa agar diberikan ketimun, bawang, adas dan lain sebagainya dari makanan yang biasa-biasa begitu ya. Maka mereka mengatakan fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Maka doalah kepada Tuhanmu wahai Musa agar dia mengeluarkan untuk kami mimma tumbitul ardu, tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi, mim baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, sayur-sayuran, ketimun, bawang putih, ya, kemudian kacang adas, wa basaliha, bawang merah. Ini makanan yang biasa mereka makan dan mereka pakai untuk bumbu-bumbu begitu ya. Sampai sekarang kan demikian, bawang putih, bawang merah, timun itu, sayur-sayur itu banyak sekali dimanfaatkan manusia untuk makanan. Kata Nabi Musa alaihissalam, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mau mengganti yang rendah, minta ganti sesuatu yang lebih rendah untuk menggantikan yang lebih baik, yaitu manna dan salwa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Mau diganti dengan yang biasa-biasa saja seperti itu? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'tum. Kalau kalian mau ya pergilah kalian ke kota sana sendiri. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian cari tersebut. Banyak orang jual itu, ya. Jangan minta Allah ganti yang Allah berikan yang terbaik dengan hal yang lain yang kalian inginkan. Wa dhuribat 'alaihimul dhillatu wal maskanah. Allah pun memberikan balasan kepada mereka, maka mereka pun ditimpa
kehinaan dan kemiskinan. Begitulah ketika orang meninggalkan rasa syukur kepada Allah, tidak bersyukur nikmat, Allah berikan keburukan kepadanya. Orang yang bersyukur nikmat, sebagaimana Allah sebutkan, ya, la in syakartum la azidannakum, akan Allah tambahkan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, kalau engkau kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka mendapatkan ghadab, kemuliaan, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu karena mereka kufur dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada yang menafsirkan kufur di sini kufur nikmat, ada yang mengatakan kufur yang kekufuran, tidak meyakini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wayak, hati mereka busuk, ya. Kemudian amal mereka juga busuk, wayak tulunan nabiyyina bighairil haq. Dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Walaupun membunuh para nabi dengan alasan yang benar juga nggak ada. Ini nanti akan disoroti oleh Syekh Abdul Muhsin yang kita akan bacakan nanti insyaallah. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Karena nggak punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka, membuat mereka melakukan kedzaliman-kedzaliman. Membuat mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Membuat mereka melampaui batas dalam melakukan sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala turunkan atau jelaskan ayat ini kepada Nabi dan kepada kita semua agar kita hati-hati dari sikap seperti sikapnya Bani Israel ini, yaitu tidak adanya rasa syukur kepada Allah, bahkan kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan hilang perasaan bahwa nikmat Allah adalah nikmat. Ini hati-hati. Yang kadang kita baru bisa merasakannya ya ketika dicabut nikmat tersebut dari kita. Oh, nikmat. Ya, ini qadarullah. Kami dioperasi kemudian sampai sekarang ini masih satu hidung disumpel ya. Ya Allah. Ternyata terasa nikmat sekali punya dua lubang hidung yang bisa bernapas dengan lega, dengan lancar, itu nikmat sekali. Ketika tercabut sementara ini, kerasa sekali ini tersiksanya hanya nafas dengan satu hidung gitu ya. Apalagi kalau mampet terusan. Ya, Masya Allah. Begitu kadang-kadang manusia baru kerasa nikmat itu ketika sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah. Hati-hati kita dari tidak bersyukur, dari tidak merasakan nikmat. Karena di antara orang bisa bersyukur ya ketika dia bisa merasakan nikmat. Namun kadang-kadang sisi inilah yang orang itu banyak terlewat, banyak tidak bisanya, tidak bisa merasakan nikmat. Kadang kita bangun pagi itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Nikmat. Bisa bangun pagi. Ya, padahal itu setiap hari kita rasakan, kadang-kadang kita lupa. Bisa bangun pagi terus bisa melek mata kita. Bisa ya, sebagian orang kemudian pagi-pagi buang air besar, buang air kecil. Subhanallah, nikmat. Ada orang yang nggak bisa buang air besar, buang air kecil, harus dengan alat. Ya, harus dengan bantuan. Subhanallah. Kemudian kita bisa mungkin sholat subuh. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kadang-kadang kita nggak merasakan itu, kecuali ketika itu tercabut dari kita. Jangan sampai kita seperti itu dulu baru bisa merasakan nikmat dan bersyukur. Ya, rasakan nikmat Allah dan bersyukurlah. Jangan sampai kita kufur seperti yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan hal yang disoroti oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah dari ayat ini. Beliau mensoroti bagian terakhir dari ayat ini, bahwa orang-orang Bani Israel itu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairil haq. Mereka kufur dengan tanda-tanda Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Kata beliau hafizahullah, qauluhu bi ghairil haq, perkataan Allah tanpa alasan yang benar, huwa wasfun liqatlil kashif la mafhuma lahu. Sifat tentang pembunuhan yang tanpa alasan yang benar tapi nggak ada konsekuensinya.
Inna min sya'ni qatlin nabi ayakuna bi ghairil haq la yatasawwar ayyuqtal nabiyyun bi haqqin. Orang yang membunuh nabi itu pasti tanpa hak. Tidak akan mungkin terbayang ada orang membunuh nabi dengan alasan. Kenapa alasannya membunuh nabi? Ya, nggak akan mungkin bisa terbayang. Kenapa Allah sebut demikian? Karena pasti tanpa alasan. Jadi ini bukan sesuatu yang ada logika terbaliknya. Kalau A maka B, kalau tidak A maka tidak B, enggak. Ya. Contoh lagi firman Allah Subhanahu wa taala, ayat seperti ini banyak, yaitu menjelaskan orang-orang Bani Israel itu membunuh para nabi dan rasul tanpa alasan yang benar. Dan nggak mungkin ada alasan yang benar untuk membunuh nabi dan rasul. Jadi nggak ada alasan yang benar, nggak ada. Allah mengatakan innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada tanda-tanda kekuasaan Allah dan membunuh para nabi dengan alasan yang benar, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist, dan mereka membunuh orang-orang yang memerintahkan untuk berbuat adil minan nas, dari kalangan manusia, dibunuh. Orang yang nyuruh keadilan dibunuh. Fabashirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira dengan azab yang pedih. Allah berfirman di ayat yang lain, "Dzuribat 'alaihimul maskanah, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq." Mereka ditimpa kemiskinan. Hal itu karena mereka kufur dengan tanda-tanda Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bighairi haqq. Karena mereka suka mengingkari janji dan kufur kepada tanda-tanda Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Subhanallah. Ya, jadi nggak ada alasan yang benar. Allah sebut demikian, membunuh para nabi pasti tidak ada alasan yang benar. Yang seperti ini dalam istilahnya disebut sifatul kasyifah. Sifat yang senantiasa ada. Tidak ada lawazimnya, tidak ada konsekuensi terbaliknya. Seperti ini juga Allah sebutkan misalnya di surat Al-Mu'minun ayat 117. Kata Allah, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih." Barang siapa yang menyeru pada selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu bihi, yang tidak ada keterangan tentangnya, fa innama hisabuhu inda rabbih. Balasannya di sisi Allah. Ini orang berbuat kesyirikan dengan sesuatu yang tidak ada keterangannya. Bukan artinya ada kesyirikan yang ada keterangannya, bukan. Artinya adalah bahwa semua bentuk kesyirikan itu tidak ada landasannya. Tidak ada kesyirikan yang boleh karena apa? Karena ada landasannya, nggak ada. Semua bentuk kesyirikan itu tidak ada landasannya. Inna min sya'ni ma yad'u ghairallahi annahu la burhana lahu bidzalika. La yutasawwar ayyad'u ghairallahi wa yakuna lahu bihi burhan. Sesungguhnya orang yang berdoa kepada selain Allah itu nggak punya keterangan yang jelas tentang hal tersebut. Tidak bisa terbayangkan bahwa ada sesuatu yang diseru selain Allah dan ada keterangannya. Nggak ada, bukan begitu maksudnya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain lagi di surat Al-Maidah ayat 44, "Inna anzalna Taurata fiha huda wa nur, yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu." Sesungguhnya kami turunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Berhukum dengan Taurat tersebut para nabi-nabi yang berserah diri. Berhukum dengan Taurat tersebut para nabi yang berserah diri. Artinya bukan ada nabi yang tidak berserah diri sama Allah. Bukan. Artinya semua nabi itu berserah diri. Bukan artinya ada nabi yang berserah diri pada Allah. Maka ini yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu membunuh para nabi tanpa hak. Yaitu, bukan artinya ada membunuh nabi dengan hak. Ya, ini sedikit yang dibahas, yang kita bahas tentang surat Al-Baqarah di ayat 61 ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi umat yang bisa merasakan nikmat Allah secara umat maupun secara pribadi. Dan kita bisa bersyukur, dan Allah pun menambahkan nikmat pada kita. Jangan sampai kita nggak bisa merasakan nikmat, nggak bisa bersyukur sama Allah, sehingga Allah cabut nikmat itu dari kita. Wa dzuribat 'alaihimudz dzillatu wal maskanah. Ditimpa oleh
kehinaan dan kemiskinan dan perbuatan mereka saling mendolimi satu dengan yang lainnya. Na'udzubillah. Karena tidak bisa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, kita jawab. Yang nggak bisa, nanti mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya atau kami cari tahu terlebih dahulu jawabannya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita simak bersama materi bersama beliau Ustaz Amrul Hakadinta Hafidhullah Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya akan kita simak bersama sesi tanya jawab ya bagi sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Silahkan ya bagi yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 085293348887 ya. Silahkan untuk mengirimkan pertanyaan ataupun salam sapa ke nomor tersebut ya di nomor 085293348887. Nah, sambil menunggu pesan dari sahabat muslim sekalian akan kami putarkan terlebih dahulu murotal Al-Quran. Kami dari studio Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu husyirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku.
Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan Sobat Muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Selamat pagi Sobat Muslim pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali sesi tanya jawab di acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Silahkan bagi Sahabat Muslim sekalian, bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami di nomor 0852 9334 8887. Dan untuk pada kesempatan pagi hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Langsung kami bacakan, Ustadz. Nah. Untuk pertanyaan pertama, Ustadz, dosa masa lalu senantiasa menghantui dan selalu membisikkan diri, ini pasti akan Allah hukum. Bila bisikan seperti ini ada terus, bagaimana cara tidak berputus asa dari rahmat Allah, Ustadz? Ya, sebenarnya ini bisikan yang atau sikap atau perasaan hati yang khauf ada roja. Begitulah seorang muslim. Jangan khauf terus sehingga akhirnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada roja, ada diiringi dengan rasa harap. Saya khawatir ini saya punya dosa akan dihukum oleh Allah. Gak tahu bagaimana caranya atau kapannya. Bisa jadi saya dulu pernah berbuat zalim ini, tapi ya Allah saya mau taubat. Kedepannya saya gak mau lagi seperti itu ya Allah. Ya, saya akan bertobat, saya akan mungkin minta maaf. Kalaupun gak bisa minta maaf, dia akan berbuat kebaikan yang setimpal dengan dosa yang dia perbuat. Dia akan betul-betul sungguh-sungguh istighfar. Dia akan jauhi dosa-dosa dan maksiat seperti itu lagi. Maka ini khauf yang diiringi dengan harap. Nah, jadi rasa takut seperti itu iringi dengan rasa harapnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan seorang atau penanya seorang yang betul-betul lurus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, apakah zaman ini masih ada nabi atau sebatas apakah derajat tertinggi di zaman ini adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, Ustadz? Di zaman ini tidak ada nabi dan rasul, artinya di kita sekarang ini ya. Tidak ada lagi nabi dan rasul karena kenabian dan kerasulan berakhir pada masa kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Secara kualitas dari yang hakiki dari seseorang, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, kata Allah. Jangan kamu bersihkan, jangan kamu menganggap suci dirimu. Dialah Allah yang lebih tahu siapa orang-orang yang bertakwa. Namun di sana ada para ulama yang kita bisa melihat bagaimana kealiman mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah. Ya, walaupun kita tidak bisa memastikan mereka adalah orang yang betul-betul mulia di sisi Allah, namun dari zahir yang ada. Jadi siapa yang menggantikan para nabi dan rasul dalam tugas menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, memberikan penjelasan dan keterangan kepada manusia yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan perkembangan zaman ini, dialah para ulama. Dialah orang-orang yang semestinya kita ikuti. Ya, walaupun kita nggak bisa mengatakan, wah kalau ulama si fulan ini pasti betul, pasti bertakwa, pasti masuk surga, nggak ada. Ya, tapi dilihat dari bagaimana kealiman mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tingkatan yang tinggi di masa ini, yaitu para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Lalu bagi sahabat muslim, silahkan ya, bagi yang ingin bertanya silahkan mengirim pertanyaannya ke nomor kami di nomor 0852 9334 8887. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apa hukumnya Al-Quran kena kaki, Ustadz? Biasanya tatkala kita membaca Al-Quran sambil sila, itu Al-Qurannya kadang terkena paha ataupun kaki secara tidak sengaja. Apa hukumnya, Ustadz? Ketika itu kalau case-nya seperti disampaikan, dia baca sambil sila, ya dia itu Allahu alam, ini nggak apa-apa.
karena itu bukan menghinakan Al-Quran ya, kena kaki karena memang mungkin naruhnya di kaki begitu, dia sila kemudian dia naruh dekat kakinya Al-Qurannya, ya walaupun asalnya agak diangkat sedikit atau mungkin dia ingin taruh sebentar di pahanya, dia ada keperluan sebentar ngambil sesuatu atau taruh di lantai yang itu sejajar dengan kaki dia, maka ini bukan menghinakan Al-Quran untuk case seperti itu. Beda dengan memang orang sengaja atau menyengajakan diri apa namanya, memegang Al-Quran dengan kakinya gitu misalnya, ini berbeda. Allahu alam, dalam bentuk demikian tidak apa-apa, walaupun tetap kita harus menjaganya agar dia di atas begitu ya. Walaupun kadang-kadang banyak orang mau sujud tilawah, ya dia baca Quran, ketemu sajadah sujud tilawah, ya dia taruh Qurannya di bawah, kemudian dia sujud, kemudian dia ambil lagi Qurannya. Dalam seperti ini nggak apa-apa, karena bukan untuk menghinakan Al-Quran. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, bila kita sholat di masjid, lalu setelah sholat ternyata masjid tersebut baru mengadakan sholat jamaah, alias saya tidak tahu kalau sudah azan dan pada menunggu sholat jamaah. Apakah saya harus ikut jamaah juga atau sudah gugur kewajiban saya sholat jamaah, Ustadz? Berarti aslinya itu belum azan ya? Sepertinya belum qomat, Ustadz. Oke, kalau belum qomat, Allahu alam ya. Nah, kalau sudah masuk waktunya maka dia sudah dia masuk, kemudian orang lagi ternyata nunggu sholat jamaah. Dia sholatnya sholat wajib. Kalau dia ketika sholat wajib itu ketika dia sholat itu kemudian qomat, maka dia batalkan sholat wajibnya itu. Kemudian dia masuk lagi kepada jamaah, ya, kepada jamaah, sholat jamaah. Dia batalkan, dia sholat wajib berjamaah bersama jamaah. Dia batalkan sholat sendirinya itu. Namun jika dia sudah selesai sholat, kemudian dia qomat, maka dia sudah melaksanakan sholat itu, sholat wajibnya. Namun dia bisa mengikuti jamaah dalam rangka sholat sunnah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, afdol mana membaca Quran di bulan Ramadan secara rutin atau lebih baik 1 hari atau 10 hari terakhir saja pas itikaf kita hatamkan, dikarenakan kerja di tempat yang susah untuk membaca Al-Quran, Ustadz? Diulang. Lebih afdal mana membaca Quran di bulan Ramadan secara rutin atau lebih baik dari dikerjakan 1 hari atau 10 hari terakhir saja ketika iktikaf kita menghatamkan Al-Quran, dikarenakan di tempat kerja susah untuk membaca Al-Quran, Ustaz? Yang lebih rutin lebih baik. Ya, yang rutin lebih baik. Walaupun misalnya nanti ada 1 hari kita agak banyak atau 10 hari akhir kita agak banyak, tetap yang awal-awal Ramadan walaupun sulit kita cobalah. Misalnya nggak bisa di kantor, misalnya sulit ya di perjalanan menuju kantor atau sebentar dari kantor. Nggak bisa ya di rumah. Atau waktu istirahat. Biasanya kan juga siang ada istirahat, sholat. Setelah itu kita coba baca Quran walaupun hanya beberapa halaman atau beberapa lembar. Maka insya Allah ini lebih baik setiap hari. Walaupun nanti misalnya ada 10 hari terakhir sudah libur, wah dia gaspol di situ. Boleh-boleh saja. Tapi setiap hari. Dan ini juga berlaku di Ramadan dan di luar Ramadan. Setiap hari kita isi waktu kita dengan membaca Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nah. Ustaz, bolehkah kita membaca terjemah Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa bimbingan Ustaz atau ulama? Hanya kita baca secara letter-luck saja, baru bila ada yang tidak paham kita tanya Ustaz. Ya boleh-boleh saja ya, sekadar membacanya. Namun tadi harap jangan mentafsirkan atau menerjemahkan sendiri. Kadang terjemahan ya sudah dimudahkan, tapi kadang-kadang juga ada hal-hal yang mungkin sulit dipahami begitu, maka kita tanyakan ya. Kalau takut kita salah paham dan lain sebagainya, kita tanyakan kepada ulama atau ustadz yang memahami Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan mungkin demikian, Ustaz, untuk sesi tanya jawab kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada penutup yang bisa disampaikan, Ustaz. Baik,
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pesan dari ayat Al-Baqarah di ayat 61 yang tadi kita bahas, hendaklah kita bersyukur kepada Allah, hendaklah kita merasakan nikmat Allah, dan Allah pun akan menambahkan. Hati-hati dari sikap kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah cabut nikmat dari kita, bahkan Allah turunkan azab kepada kita sebagaimana kepada Bani Israel ini. Allah berikan keburukan bagi dia di dunia dan akhirat. Duribat alaihimud dhillatu wal maskanah wa ba'u bighadabin minallah. Mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan, dan mereka diliputi atau mendapatkan kemurkaan Allah. Urusan dunia, urusan akhiratnya jelek. Maka hati-hati dari sikap kufur dan tidak bersyukur kepada Allah, dan jadilah kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah, dan kita berdoa, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ingatkan aku untuk senantiasa, atau tolonglah aku untuk senantiasa berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Allahu a'lam bishawab. Namun saja, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi sahabat muslim pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada. Dan insya Allah acara ngopi ngobrol perkara Islam akan kami siarkan secara langsung setiap hari Rabu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai di Radio Muslim Yogyakarta 107,7 FM. Dan demikian untuk acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari studio Radio Muslim Yogyakarta mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika